Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Baik, anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua kelas dibantu untuk memimpin berdoa. Iya, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua kelas yang telah membantu untuk memimpin doa. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Baik, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Silakan ketua kelasnya dicek apakah teman-temannya sudah bergabung semua atau masih ada yang belum bergabung. Sudah bergabung semua, Bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih anak-anak telah antusias mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Karena pembelajaran kita pada sore hari, agar anak-anak tetap semangat dan antusias untuk mengikuti pembelajaran, nanti ketika Ibu bilang selamat siang, anak-anak jawab selamat siang, tetap semangat. Kita coba ya. Ya, Bu. Oke. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Selamat. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih anak-anak. Oke, apakah jaringan anak-anak tidak terkendala atau suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Jelas, Bu. Jelas. Oke, baik ya. Jika suara Ibu bisa terdengar dengan jelas, Ibu ingin mengetahui anak-anak, apakah anak-anak masih ingat materi kita pembelajaran pada minggu lalu? Tentang masalah tenaga kerjaan, Bu. Oke, kompak sekali ya, masih ingat mengenai masalah ketenaga kerjaan. Oke, luar biasa sekali. Ini Ibu punya gambar, nanti silakan anak-anak amati ya dari gambar ini. Iya, Bu. Bu. Nah, sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Oke, baik anak-anak. Apakah anak-anak bisa memaparkan keterkaitan materi minggu lalu dengan ilustrasi gambar yang Ibu tayangkan? Saya, Bu. Oke, silakan Nurlela. Ya, jadi dilihat dari gambar yang sudah ditayangkan ini bahwa bisa kita kaitkan dengan pelajaran kita minggu lalu bahwa masalah ketenaga kerjaan itu dapat menimbulkan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, apalagi di masa pandemi ini, sehingga banyak orang yang mengalami pengangguran, Bu. Oke, baik Gitu, Bu. sekali. Terima kasih Nurlela sudah bisa memaparkan keterkaitan antara materi minggu lalu dengan ilustrasi gambar yang Ibu tayangkan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pengangguran. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu diharapkan anak-anak dapat memaparkan mengenai pengangguran, faktor penyebab, jenis pengangguran, dampak pengangguran, serta cara mengatasi pengangguran dengan rasa percaya diri, serta menggunakan bahasa yang santun. Oke, anak-anak, tadi sudah Ibu bagikan bahan ajar ataupun LKPD di dalam WA Group. Sudah dilihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu yakin memang anak-anak sudah membacanya. Jika anak-anak memang sudah membacanya, apakah ada materi yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Saya, Bu, Silakan, Mulyasari. berdasarkan materi yang telah saya baca di bahan ajar yang Ibu berikan, saya menjadi penasaran dan ingin mengetahui tentang pekerjaan apa yang cocok untuk anak SMA seperti kami, sehingga kami dapat melatih diri agar tidak menganggur, Bu. Oke, bagus sekali ya pertanyaan dari Mulyasari ini.
Silakan anak-anak, jika ada yang ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mulyasari, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Silakan. Radita. Menurut saya, pekerjaan yang cocok untuk anak sekolah seperti kami adalah dengan berwirausaha, yaitu bisa dengan berjualan pulsa atau kuota, karena saat ini kebutuhan kuota sudah menjadi kebutuhan pokok bagi pelajar. Itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Radita ya, jawabannya sangat luar biasa. Ada lagi anak-anak yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Mulyasari? Saya, Bu. Ya, silakan Nurlela. Ya, selain dari berbisnis tadi yang dibilangkan oleh Radita, kita juga bisa menjadi seorang YouTuber atau bisa menjadi endorse di bisnis online atau menjalani bisnis online seperti menjadi reseller, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik sekali ya pemikiran dari Nurlela ini sudah memiliki jiwa wirausaha. Jadi untuk mengatasi atau mengantisipasi agar kita tidak menganggur, yaitu menerapkan jiwa wirausaha. Bagaimana Mulyasari, tanggapan atau jawaban dari rekan-rekannya? Iya, Bu, bisa dipahami. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi anak-anak? Sepertinya cukup, Bu. Oke, baik. Jika memang cukup, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Ini Ibu akan menayangkan sebuah video, ya. Nanti silakan anak-anak simak video ini dan cermati secara seksama. Nah, ini nanti akan terkait dengan tugas diskusi kelompoknya, ya. Iya, Bu. Bu, Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Silakan disimak secara seksama, ya. Dampak Iya, Bu. masalah ketenagakerjaan akan menimbulkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau disebut pengangguran. Apa itu pengangguran? Yuk kita simak penjelasan lebih mendalam. Ian, ngapain? Oh, ini Om, aku sedang membaca yang banyak diminati oleh kaum hawa. Oku, apa emang? K-pop. Kenapa K-pop? Soalnya ini namanya Korean. Maksud Om, isi berita korannya apa yang kamu bacain? Mata empat. Oh, ini Om, aku lagi baca berita tentang banyaknya mahasiswa yang setelah lulus tapi banyak pengangguran. Oh alah, kasihan banget sih. Jadi ingat masa lalu Om waktu masa kuliah. Emang gimana Om waktu itu? Waktu itu Om sangat menyesal karena waktu sekolah sama kuliah nggak belajar sungguh-sungguh. Terus di masa kuliah nggak ada pun ikut organisasi dan kegiatan lainnya. Yang ada waktu pulang kuliah langsung main game, nongkrong nggak jelas, habis waktu. Setelah lulus dari kuliah dengan nilai pas-pasan ya ginilah jadinya. Susah dapat kerja. Om menyesal karena dulu nggak manfaatin waktu dengan baik. Kayak teman Om tuh sekarang. Udah pada sukses. Ada waktu luang mereka kerja sampingan sambil membiayai hidupnya. Saat selesai kuliah, dia nggak bingung mau campak lamar kerja di mana karena usaha dia yang udah dibangun saat sambil kuliah sudah mulai ada nama dan bisa mencukupi kehidupannya. Terus ada yang meluangkan waktu bikin konten dan sekarang udah jadi YouTuber terkenal karena proses yang panjang dan kerja keras. Ya ampun, aku terlalu lalai akhir-akhir ini, nggak pernah memanfaatkan waktu luang ke hal yang positif dan tidak memikirkan masa depan. Nah, sebelum terlambat, kamu kan masih semester 3, masih ada 3 tahun lagi untuk cari pengalaman seperti kerja sampingan, buat usaha, bikin konten, atau belajar untuk mengasah skill agar selesai kuliah mudah masuk perusahaan besar di luar. Karena susah banget cari kerja di kota Luk Semewew ini. Perusahaan ada beberapa, tapi perusahaan keluarga semua. Kita campak lamaran malah ditanya nama bapak kita siapa. Kantor pemerintah juga gitu, saudara semua dimasukin ke dalam kantor itu. Jadi kita emang harus dituntut untuk lebih kreatif. Selesai kuliah nggak mesti harus PNS. Di zaman serba internet sekarang udah mudah banget cari uang. Jangan kayak Om ini, nggak ada pengetahuan, nggak ada skill, nggak ada orang dalam. Jadinya dompet kering. Oh, kalau gitu aku ada solusi untuk Om. Kayak mana tuh? Sekarang udah nggak kering kan? Oke, baik. Setelah tadi tayangan yang Ibu bisa berikan, apakah sudah bisa disimak anak-anak? Bisa, Bu. Dampak masalah ketenagakerjaan Baik ya. Jika anak-anak memang sudah bisa menyimaknya,
Silakan anak-anak nanti bergabung dengan kelompoknya yang sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Nah, untuk soal diskusi terkait dengan tugas kelompok, di mana masing-masing kelompok itu memiliki pembahasan materi yang berbeda. Nah, sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, jadi untuk kelompok 1 itu membahas mengenai konsep dan penyebab pengangguran, kelompok 2 membahas mengenai jenis pengangguran, kelompok 3 membahas mengenai dampak pengangguran, dan kelompok 4 mengenai cara mengatasi pengangguran. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, jika sudah bisa dipahami, silakan anak-anak langsung bergabung dengan kelompok kecilnya untuk mendiskusikan materi atau tema yang sudah ditentukan tadi. Ibu berikan waktu untuk berdiskusi beberapa menit. Ya, kelompok 1 sudah berdiskusi bersama. Anak-anak boleh menyampaikan pendapatnya masing-masing ya. Semua harus berpendapat, anak-anak, dan boleh mencari referensi dari berbagai sumber, boleh dari internet, media buku, atau bahan ajar yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Baik, Bu. Kelompok 2 juga sudah masuk. Kelompok 3 juga sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, jika ada yang sudah selesai berdiskusi kelompoknya, kita tunggu teman-teman dari kelompok lain yang belum selesai ya. Iya, Bu. Baik, Bu.
Bagaimana? Apakah sudah selesai semua berdiskusi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Jika anak-anak memang sudah selesai berdiskusi dengan kelompok kecilnya, silakan anak-anak tunjuk perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah anak-anak sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi? Siap, Sudah Bu. Oke, sudah siap ya? Oke, baik. Jika anak-anak sudah siap, kelompok berapa terlebih dahulu yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ibu persilahkan. kelompok 1 sudah siap, Bu. Oke, silakan. Nabela perwakilannya. Menurut kelompok kami, pengangguran itu adalah golongan orang yang angkatan kerja belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran juga itu merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, Bu. Atau mereka sedang berusaha mendapatkan pekerjaan serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Adapun faktor penyebab penganggurannya seperti jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang, kemajuan teknologi, keterampilan dan pengalaman pemohon yang tidak sesuai kriteria, terus juga kurangnya pendidikan atau tempat tinggal yang jauh, persaingan pasar global, kesulitan mencari lowongan kerja, dan harapan untuk calon pekerja terlalu tinggi. Itu, Bu, dari kelompok kami. Oke, baik sekali ya pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus. Selanjutnya, kelompok berapa yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Invita perwakilannya. Hasil diskusi kalau kami tentang jenis pengangguran dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama ada pengangguran musiman, contohnya yaitu nelayan yang bisa melaut karena terjadi hujan dan badai. Yang kedua ada pengangguran teknologi, yaitu tenaga manusia digantikan oleh mesin. Yang ketiga itu ada pengangguran konjungtur, yaitu adalah pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian, utamanya adalah dampak dari permintaan ataupun penawaran terhadap suatu barang. Selanjutnya ada pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya ada pengangguran setengah menganggur. Sebagai contoh, orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas, di mana tidak ada kepastian mengerjakan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir itu ada pengangguran terselubung, adalah pengangguran terselubung ini terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bisa bekerja dengan maksimal. Sudah, Bu. Oke. Baik sekali ya pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Kita berikan aplaus. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang sudah siap untuk memaparkan hasil diskusinya? Kelompok 3, Bu. Oke, silakan kelompok 3. Perwakilannya Ayas ya. Menurut kelompok kami, pengangguran pasti ada di setiap negara, entah negara maju seperti Amerika Serikat, apalagi negara berkembang semacam negara kita, Indonesia. Jumlah pengangguran umumnya sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin meningkat juga produksi barang dan jasa yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Pengangguran mempunyai dampak yang berimbas pada perekonomian ataupun kehidupan bermasyarakat, seperti 1, meningkatnya kemiskinan seperti perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, 2, meningkatnya angka kriminalitas, dan 3, terjadinya krisis ekonomi di mana semakin banyak orang yang tidak bekerja menghasilkan, maka semakin berat beban orang yang kita akan bekerja. Akibatnya, pendapatan per kapita masyarakat menjadi rendah, sehingga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan. Udah, Bu. Segitu aja. Oke, terima kasih ya. Kelompok 3 telah memaparkan hasil diskusinya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3.
Oke, berarti tinggal satu kelompok lagi yang belum memaparkan hasil diskusinya ya, yaitu kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, silakan Nurlela. Ya, jadi saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang cara mengatasi pengangguran. Jadi, cara mengatasi pengangguran itu menurut diskusi kami adalah pengangguran itu tidak hanya jadi masalah bagi orang yang bersangkutan, tetapi juga bagi negara dan pemerintah. Untuk itu, penting bagi pemerintah agar membuat kebijakan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Misalnya saja seperti satu itu pemerintah membuat perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana SIK, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya, atau melibatkan banyak orang atau tenaga kerja dalam suatu proses produksi. Kebijakan yang kedua itu memperbaiki mutu pendidikan yang dapat menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Dan yang ketiga adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk, yaitu melalui program keluarga berencana atau KB. Itu Bu, pemaparan dari hasil kelompok 4. Oke, baik sekali ya pemaparan dari kelompok 4. Ya, berikan aplaus untuk kita semua. Oke, baik anak-anak, itulah tadi penyajian materi dari masing-masing kelompok. Selanjutnya, apakah anak-anak ingin menambahkan atau menanggapi atau bertanya dengan kelompok lain? Ibu persilahkan. Saya ingin menambahkan, Bu. Ya, Nurlela, ingin menambahkan pemaparan dari kelompok berapa? Ya, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin menambahkan pemaparan dari kelompok 2, yaitu membahas tentang mengenai jenis pengangguran, khususnya itu jenis pengangguran musiman. Jadi, contoh lain dari pengangguran musiman itu seperti petani pada saat panen, dia akan setelah selesai panen, dia akan mengalami pengangguran sementara. Dan selanjutnya, pengangguran konjungtur itu bisa dikaitkan dengan masa pandemi saat ini karena banyaknya perusahaan yang mengurangi produktivitas sehingga mereka memutuskan untuk mengurangi tenaga kerja agar perusahaan itu tidak mengalami yang namanya kerugian. Seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Bagaimana tanggapannya kelompok 2? Terima kasih kelompok 4 atas tambahannya untuk penjelasan dari materi kami yaitu tentang jenis pengangguran. Iya, terima kasih kembali. Oke, baik anak-anak. Masih ada yang ingin menanggapi atau bertanya dengan kelompok lain? Saya ingin bertanya. Iya, Invita. Ya, saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apakah jumlah pengangguran yang meningkat pada saat ini dapat disebabkan oleh situasi pandemi pada saat ini? Tolong jelaskan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1 ditanggapi pertanyaan dari Invita. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab. Ya, ini termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya pengangguran. Dari aspek pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian. Utamanya adalah dampak dari permintaan penawaran terhadap suatu barang. Mereka adalah pekerja yang harus dikurangi pada saat produksi menurun karena berkurangnya permintaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar oleh perusahaan. Bagaimana kelompok 2 bisa dipahami? Iya, sudah bisa dipahami dan sudah jelas. Mulia. Baik, terima kasih kembali. Oke, baik. Itu tadi tanggapan dari kelompok 1 atas pertanyaan dari Invita ya. Masih ada lagi anak-anak yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi pemaparan dari kelompok lain? Sepertinya cukup. Oke. Jika memang sudah cukup, tidak ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi pemaparan dari kelompok lain,
Anak-anak, Ibu ingin mendengar siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Ya, Bu. Bu. Ya, silakan. Enif. Bagaimana Enif bisa mendengar suara Ibu? Bu, maaf Bu, Enif tadi bilang ada terkendala dengan mic laptop ya, Bu. Oh iya, oke. Silakan yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Izin menyimpulkan ya, Bu. Ya, silakan Nabela. Jadi pengangguran itu erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja untuk masyarakat. Jadi semakin banyak lapangan kerja, semakin tinggi juga Bu kesempatan penduduk usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan. Begitupun sebaliknya, kalau pengangguran terjadi ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Pengangguran mempunyai dampak yang berimbas pada perekonomian, Bu. Jadi ataupun kehidupan bermasyarakat. Sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan banyak cara untuk mengatasi pengangguran. Tapi seperti di banyaknya pelatihan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk mengurangi pengangguran itu harus dari kesadaran diri sendiri. Meskipun seseorang memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, dia malas dan tidak kreatif, maka tentu saja sulit untuk mengurangi tingkat pengangguran. Dari saya sekian, Bu. Oke, baik. Terima kasih Nabela yang telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak masih ada yang ingin menambahkan kesimpulan yang dipaparkan oleh Nabela? Saya, Bu. Iya, silakan. Rita. Oh, Renata. Oke, silakan Renata. Iya, jadi saya ingin menambahkan kesimpulan yang telah dijabarkan tadi. Selain mengenal pengertian pengangguran dan faktor penyebabnya, ada juga jenis pengangguran di mana dapat dibedakan menjadi dua golongan. Pertama adalah jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya dan kedua adalah jenis pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Dalam mengurangi pengangguran, seharusnya tiap perusahaan lebih memperbesar kesempatan kerja dan tidak membeda-bedakan pencari kerja. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih Renata telah melengkapi kesimpulan yang telah dijabarkan dan dipaparkan oleh Nabela tadi ya. Selanjutnya Ibu ingin mendengar pengalaman belajar yang diperoleh oleh anak-anak atau ada yang ingin berbagi pengalaman belajar yang diperoleh, Ibu persilakan. Saya, Bu. Ya, silakan Invita. Kegiatan belajar kita sangat menarik, Bu. Kami bisa paham dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Dan kami menjadi mengetahui tindakan apa yang akan kami lakukan setelah lulus sekolah ini agar kami dapat produktif dan tidak menganggur. Semoga kegiatan belajar kita dapat bermanfaat buat kita di masa mendatang. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih Invita ya telah mewakilkan teman-temannya untuk berbagi pengalaman yang diperoleh dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah bisa menyimpulkan dan sudah bisa berbagi pengalaman yang diperoleh. Berarti kita sudah bisa melanjutkan materi kita untuk minggu depan, yaitu mengenai tentang indeks harga dan inflasi ya. Nah, selain itu, tadi Ibu juga sudah membagikan soal latihan untuk dikerjakan oleh anak-anak ya, dan nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam GCR maupun di dalam LKPD-nya tadi ya. Sampai di sini Baik, masih ada pertanyaan anak-anak? cukup, Bu. Oke, Bu. baik. Jika memang sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Ketua kelas dibantu untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada siang ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Ketua kelas yang telah membantu untuk memimpin doa. Mungkin itu saja anak-anak yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini ya. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat anak-anak. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.